Udah masuk. Saya Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tangan di atas. Dimbaudi. Jamaah Haji SPU. Sadari. Semoga jadi amal ibadah kita semua. Alhamdulillah. 25 tahun. Dan hari ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah mengabdikan hidupnya bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Para trainer, karyawan di SQ, tepuk tangan untuk mereka semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Izinkan piala ini saya serahkan kepada ibu saya. Ideologis, Bunda Dinas, ibumu. Bersama. Ini dulu ya, benar sekali. Keumatan Officer Dinas tidak mendapatkan impiannya. Sudah berjalan 25 tahun dan itu terus berulang. Sekelompok kecil orang menyadari tentang hal ini, bahwa ada kecerdasan kedua yang harus kita pelajari. Kita terus berjuang selama seperempat abad, 2 juta lebih offline, 2 juta lebih online, sampai ke Malaysia, 150.000 orang, sampai ke Eropa, Kehutanan Pak William, sampai ke Kinabalu, Sabah, sampai ke Aceh. Ini ada Ibu Wali Kota Kehutanan, Ibu Eliza, sampai ke Papua, seluruh provinsi kita berjuang, dan 25 tahun kita telah berjuang bersama-sama. Terima kasih. Namun, hari ini kita ingin lebih dalam lagi. Apakah faktor penentunya? Kita terus mempelajari supaya benar-benar yang telah menghabiskan waktu. Berapa tahun kita di SD sekolah? 6 tahun. Berapa tahun kita di SMP? 3 tahun. SMA? 3 tahun. Tambah lagi kuliah, tambah lagi bekerja. Tetapi yang benar-benar mencapai impiannya tidak sampai 5 orang. Sementara ratusan triliun uang dihabiskan untuk mendidik anak-anak bangsa. Benar atau benar? Kita mempelajari berbagai ilmu yang ternyata zaman terus datang silih berganti dan kita belum juga menemukan sebuah formula. Ibu-ibu berharap anaknya berjaya, tetapi setelah 20-30 tahun kecewa. Kenapa anakku tidak jadi apa-apa? Para bapak mengeluarkan uang mendidik anak, tetapi setelah 10-20 tahun tidak kemana-mana, bahkan kecewa, pengangguran di mana-mana. Ekonomi kita tertinggal, bangsa kita tidak lagi maju ke depan. Ada apa? 25 tahun yang lalu kita sudah membahas tentang kecerdasan emosi dan spiritual. Tapi hari ini kita ingin lebih maju lagi. Kita ingin mencari teka-teki yang membuat orang-orang istimewa itu terus melaju apapun yang terjadi, terus bangkit ketika dia terjatuh, dan terus bertahan apapun yang dihadapi. Kita semua menginginkan generasi emas seperti itu. Apakah setuju? Jadi apa tujuan kita di sini? Mencari formula. Saya belajar dari Pak Nanan, saya belajar dari Pak Arif Sulistianto, saya belajar dari Pak Fauzi Bahar, Pak Fauzi Bahar. Saya belajar dari semuanya. Pak Mustafa Abu Bakar. Saya mempelajari semuanya. Saya jadi ingat tahun 80-an saya tidak diterima di universitas yang saya impikan, Pak Dirjen Pol dari salah satu di doa. Dan kemudian saat itu
Adik saya diterima di UI, Rinaldi Arusiana. Luki diterima juga di UI, tepuk tangan Luki dan Rinaldi. Intan juga sama, IP-nya selalu 4 dan 4, dari 3,54. Sementara IP saya 2,7. Lalu ketika itu dibilang kamu harus jadi dokter, ternyata tidak diterima. Mengapa? Karena di departemen kesehatan yang menjadi dirjen itu semua dokter. Akhirnya udah nggak apa-apa, kamu dokter gigi aja. Kita memilih untuk tetap bersemangat. Mungkin kita tidak melihat faktor ekonomi, kita tidak melihat faktor politik, tapi kita melihat bahwa lakukan apa saja yang kita tahu. Pak Joni Rosadi, karena sahabat saya. Dan percayalah bahwa Allah lakukan apa yang kita tidak tahu. Itulah alasan kita. Allah bersama kita, Tuhan kita bersama kita, dan kita akan terus maju 240 bulan ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Salaman kiri kanan, kita harus bangkit. Kamu adalah agen perubahan, kamu adalah cahaya Indonesia, kamu sinar untuk Indonesia. Kamulah yang akan menentukan perubahan, bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Bukan melalui apapun, dalam keadaan yakin Allah bersama kita, Tuhan kita bersama kita. Itu harapan kita, dan menguasai langit, menguasai matahari, menguasai bintang-bintang, dan itu harapan sejati kita. Beri semua. Satu, ayo Himpaudi. Dua, Himpaudi yang mendidik anak-anak generasi emas. Himpaudi yang akan mendidik kelahiran generasi terbaik Indonesia Emas 2045. Himpaudi yang akan melahirkan generasi terbaik. 1, 2, 3, 4. Paham tak? Grateful. Paham? Grateful. Dari tugas kita hari ini, kita akan ketemu lagi insya Allah. Kalau kita menyambung, anak-anak masih muda, hari itu siapa harus terus bersama saya. Insya Allah tanggal 8 kita tahun 2026. Begitu pensiun, baru jadi angkong semakin. Ya soalnya, begitu sudah pensiun, aki-aki baru ngomongnya bijak. Sedari model. Yang udah pensiun, betul? Apalagi kalau sudah kena stroke, sudah kena penyakit, ngomongnya bijak. Berimanlah engkau pada Tuhan, tapi mudahnya mau berpisah. Ya soalnya, kiri kanan, tobat kamu. Kiri kanan, tobat kamu. Karena saya nggak mau dikali paksa ya. Saya mulai di tahun 2000, Aris Mufti, buku saya tulis masih ingat, Pak Sumarsono masih ingat, kita keliling sampai ke Aceh, menyatukan DAM dan TNI, masih ingat. Kita mulai dengan Grand Y, kita lahirkan konsep Indonesia Emas, pergunakan talent, lalu kita latih setiap hari, para trainer-trainer kita latih, tepuk tangan untuk para trainer-trainer hebat, ada Firdaus dari Malaysia, dan seterusnya masih banyak lagi kita latih. Kemudian halal center pun kita latih semuanya, kita latih brand mindset, kita menggerak, subhanallah, Pak Joni. Akhirnya jadilah menara satu mewah. Tahun perjalanan ESQ. Terima kasih kepada semua yang senantiasa mendukung dalam terang dan mendukung berdoa dalam gelap di tengah malam. Terima kasih kepada semuanya. Orang boleh ambil semuanya, tapi jangan satu yang kita ambil, harapan kita tentang masa depan kita. Kita bisa jadi tidak makan, kita bisa jadi belum punya pekerjaan, bisa jadi usaha kita jatuh, semuanya berantakan. Sepanjang di hati kita masih ada harapan, maka semua bisa menjadi kenyataan. Itulah mengapa kita berkumpul di ASD, karena kita adalah harapan, kita adalah tujuan, kita adalah impian. Apapun yang terjadi, pelihara impian itu, pelihara harapan itu, jaga harapan itu. Jangan pernah takut dengan apapun. Sepanjang matahari masih bersinar, bulan berdiri, maka Allah akan senantiasa bersama kita. Kalau kamu ditanya, apa
Apa yang kamu miliki? Pemilik matahari yang aku miliki. Apa yang kamu miliki? Pemilik bintang-bintang yang aku miliki. Letaknya di mana? Di dalam hatiku. Dan tertulis di puncak antara 1 dan 5 berdiri semuanya. Berdiri. 1, 2, 3. G3, G4, G5. Oke, siap. Tanya kiri kanan. Tanya kiri kanan. Apa grade-mu? Tanya. Apa talenta yang Tuhan berikan, yang Allah berikan untuk tanya? Apa talenta? Tanya kiri kanan. Apa yang sedang kamu latih setiap hari saat ini? Kalau Yesus sedang fokus ke AI manajemen setiap hari, kamu sedang latihan apa minggu ini? Tanya kiri kanan. Grade of up. Silakan tanya kiri kanan. Setiap kali kita ngajar ke anak buah, ke istri, ke anak, tetangga, setelah ini kamu akan ceramah se-Indonesia. Bukan lagi tugas saya, tugas Anda. Selalu tanya, apa grade baik? 2. Apa gift, talent yang Tuhan berikan untukmu? 3. Apa yang sedang kamu pertajam ilmu yang kamu miliki? 4. Kamu mata lebah, mata lalat. Kamu tekan tombol kiri, mata lalat, tombol kanan, mata lebah. Tanya, kamu lebih banyak tekan tombol kiri atau kanan? Tanya kiri kanan. Istirahat, istirahat. Tapi begitu saya bilang istirahat, muncul wajah Pak Nanan Soekarno. Ya, dia pakai omongan ke seluruh dunia sampai ke ujung Alaska. Setelah saya lihat Pak Nanan, maaf, Bapak mau sehat seperti Pak Nanan Soekarno. Apa yang saya sampaikan di sini, graduate. Di tahun kelima saya sudah sampai dengan Yesus. Apa yang saya cari? Uang. Saya umur 60, apalagi makan sebanyak-banyaknya, saya sudah tidak bisa makan sate kambing seperti para rahmat banyak. Pak Ato betul-betul bebas. Sehat diukur. Dan kemudian saya ingin berhenti. Semua cita-cita sudah saya sampai. Lalu apa? Saya ingat Tuhan. Jadi saya di depan apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ini aku datang menerima panggilan-Mu. Kalau Kau tidak panggil pun, aku tetap menerima panggilan-Mu. Ya Allah, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan perlihatkan Indonesia sekarang, karena akan membuat menangis. Berikanlah aku kesempatan membantunya bersama dengan alumni alumni. Semuanya harus kita lakukan. Hanya satu. Saya ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Saya ingin masuk surga. Saya ingin masuk jannah tanpa hisab. Saya selalu ingat dengan grade Y. Saya selalu ingat bahwa inilah alasan mengapa saya ada berdiri di sini. Sekarang apa lagi saya? Kalau kita hanya strong Y, sudah selesai. Kalau big one sudah selesai. Kalau terus strong Y, kita akan jadi koruptor dan tidak ada puas-puasnya. Kalau kita hanya big Y, kita terus cari popularitas. Dia ada kebahagiaan. Ronald sama Ganda, personal asisten saya, selalu menggoda saya. Ari, apa sih? Karyawan segitu banyak. Udah. Mereka berhentiin aja. Nanti kalau kita training, duitnya bagi dia. Karena cuannya banyak. Setiap kali ada hal seperti itu, maka saya harus kembali kepada grade Y saya. Banyak orang-orang yang sudah pergi meninggalkan. Lalu kalau kita meninggal dunia, apakah impian kita berhenti sampai di sini? Apakah cuma karena ada Ari Ginanjar, ada Pak Nana, lalu kita berhenti? Impian ini harus dilanjutkan. Setuju? Sampai Indonesia Emas 2045. Bahkan sampai Indonesia akan dunia tahun 2085. Maka saya dirikanlah Universitas Ari Ginanjar, saya dirikanlah ASQ Business School, saya dirikan juga halal center supaya kulit-kulitnya halal, mulutnya diisi dengan makanan halal makanan Pak Caca. Lalu saya buatlah kecepatan tinggi AI
supaya 45 juta anak-anak sekolah bisa tahu talentanya. Sepersekian detik tepuk tangan untuk kepala daerah. Semua bukan lagi soal cuan, semua bukan lagi soal big why, tetapi semua soal grand why. Semua tentang impian besar, semua tentang misi besar yang harus kita miliki yang membuat kita hidup. Saya tahu di antara kita siapa yang kena PHK, katakan. Siapa yang belum dapat pekerjaan, katakan. Siapa yang bisnisnya hancur, katakan. Siapa yang tahu melamar kerja tetap ditolak, katakan. Siapa yang susah karena pinjol, katakan. Siapa yang uangnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, katakan. Siapa yang uangnya tidak cukup untuk membiayai anak-anak, katakan. Siapa yang tidak bisa pergi haji karena uangnya tidak cukup, katakan. Siapa yang tidak bisa membantu ibu bapaknya yang sedang sakit, katakan. Kita disebut mencarikan jalan, bukan uang, tapi diri adalah aset yang paling berharga. Kekuatan, saya sudah mencoba menjalankan. Saya tidak akan mau ceramah di sini kalau saya tidak pernah menjalankan. Saya menyampaikan berita gembira kalau kita memiliki Grand Why. Dulu saya pikir saya bakal jadi orang miskin. Ketika saya dulu training SDU, saya masih ingat dikasih duit sekepok sama polisi 15 juta. Saya ceramah lagi di Bank Indonesia, sekepok segini, duit 25 juta. Lalu uangnya saya bagikan di jalan. Sampai ke rumah, supir Gojek sebagian tidak dapat. Dan kemudian akhirnya kita semua belajar mungkin saya minta. Saya tidak percaya bahwa saya akan mungkin tidak lagi seperti dulu. Saya mungkin menjadi orang yang penuh kekurangan, nestapa karena Grand Why. Tetapi di tahun ke-25 saya menemukan Grand Why tidak membuatku sengsara. Grand Why tidak membuatku susah. Grand Why tidak membuatku miskin. Grand Why adalah energi yang membuat kita terus bergerak dan berjalan. Selalu kalau kita mengatakan Grand Why, mohon yang penting cuma orang selalu mengatakan Grand Why, apa Grand Why, cuan tarik makan. Ternyata ketika saya jalankan 25 tahun, Allah memberi saya makan. Lihatlah hari ini, kau datang karena Grand Why, setuju? Kau datang bukan karena hari, setuju? Kau datang bukan karena SDU. Kita datang karena sebuah impian besar, apakah setuju? Kita datang karena sebuah harapan, setuju? Kita datang karena impian Indonesia Emas, setuju? Setuju! Kita datang karena kita yakin percaya Indonesia harus bangkit, Indonesia Emas harus terjadi, dan itu keputusan yang sudah kita buat dan tidak akan mundur satu jengkal pun. Itu alasan kita di sini. Maka semangatmu, maka jiwamu, hidupkan semangat dalam hatimu di Indonesia Emas 55. Mungkin Adi Sasono almarhum tidak pernah melihat dan selalu menemani saya. Adi, aku kan saja akan kamu tahu, Tuhan akan dia kamu tahu. Asugiarto mungkin tidak pernah melihat, Prof. Priyanka Abdul Rasid tidak pernah melihat. Mungkin kita tidak melihat anak cucu kita harus melihat. Cuma 2 juta, tapi 2 juta ini agen-agen kembali Indonesia. Mari kita berdiri, kita bangkit. Kau bisa mengangkat diriku, tapi tidak ingin beriku. Kau bisa mengangkat tapi tidak ingin beriku. Kau bisa merebut senyum, tapi sudah kalah. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia bisa kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Kenapa? Sampai sahabat Anda menemukan alasan yang penting itu. Ketika dia menemukan alasan itu karena Tuhan kamu dari mana? Kenapa itu penting? Apa alasan? Tuhan, kamu sampai dia menemukan itu. Kenapa? 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 Urusan Anda belum
dunia dan baik. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Uang hidup adalah uang. Lalu kalau uang itu berapa, kamu untuk apa? Kamu berpikir bahwa kamu adalah untuk keluarga. Tapi ketika keluarga mau pergi, lalu hidup untuk apa? Kita tidak pernah berpikir. Surat pertama yang diturunkan adalah Iqra. Kita harus membaca. Hari ini bukanlah alasan terbesar kita di hidup tidak mungkin. Kita berpikir hidup adalah untuk strong life. Tidak. Strong life adalah kendaraan. Strong life adalah alat kuda kita untuk kita menuju grand life kita. Kita berpikir bahwa hidup adalah apabila keluarga kita sempurna. Tidak. Keluarga adalah sebuah kebersamaan untuk sebuah grand life. Lalu kalau keluarga mau pergi ke mana? Siapa yang punya masalah dengan keluarga? Angkat tangan. Siapa yang ditinggal oleh keluarga? Angkat tangan. Siapa yang uangnya habis, tertipu dan belum punya pekerjaan? Angkat tangan. Siapa yang hidupnya dicaci, dihina, dijatuhkan, hingga kita tidak punya lagi harga diri? Angkat tangan. Siapa yang disingkirkan dari jabatan hingga kita tidak punya posisi? Angkat tangan. Hidup bukan untuk itu. Hidup adalah untuk grand life. Kita tidak mengejar untuk sesuatu yang fana, tetapi kita adalah ciptaannya, hambanya, khalifah di muka bumi. Sadari itu, temukan itu, tanamkan itu. Kita bukanlah mata kita, kita bukanlah tangan kita bukanlah kaki kita adalah ruh yang hidup dalam batin kita, yang mencintai Dia di atas segalanya. Kita adalah jiwa sempurna yang ditiupkan olehnya, hidup di muka bumi, rahmat bagi semesta alam. Kita memang harus hidup, kita harus punya semua keluarga dan seluruhnya, tapi semua itu tidak akan sempurna. Begitu banyak orang yang stres, bunuh diri karena kehilangan kulit luar. Tidak, sepanjang kita punya grand life, kita akan terus hidup. Sepanjang kita grand life, kita akan terus bangkit. Sepanjang kita punya grand life, kita akan terus maju. Grand life tidak pernah mati. Grand life hidup selamanya, karena grand life adalah ruh yang Tuhan berikan. Big Y adalah posisi kedudukan, kehormatan yang kita pergunakan untuk grand life kita. Strong Y adalah peralatan untuk grand life kita. Kita bukan penyembah strong Y. Kita bukan penyembah big Y. Kita bukanlah Korun. Kita bukan Fir'aun. Tetapi kita adalah hamba Sang Maha Cahaya. Semangat semuanya berdiri. Kita juga sudah luncurkan LLM Indonesia pertama yang dibuat oleh Indonesia, orang-orang Indonesia di Indonesia dan untuk Indonesia. Namanya Sahabat AI. Di bulan yang sama kita juga mulai mendorong gerakan baru, gerakan untuk membangun ekosistem AI di Indonesia yang diusung namanya AI Merdeka. Dan salah satu bagian dari inisiatifnya adalah membangun talenta-talenta. Sebuah forum di mana para ustadz, para pembicara luar biasa menginspirasi, dan saya punya keinginan agar suatu saat saya ingin seperti bapak-bapak ini. Program studi komunikasi dan pemilihan ini. Apa kata orang? Kamu nggak bisa mau masuk jurusan komunikasi. Kamu nggak pikir bahwa kamu itu nggak punya bakat untuk bisa bicara. Bulan depan datang lagi, nah kamu sudah mulai berubah. Bulan depan datang lagi, nah kamu sudah mulai berubah. Tidak ada nasihat apapun. Nasihatnya adalah ubah mindsetmu bahwa ini bukan kendalamu, ini potensi. Jadi dari buat tadi, dua cerita yang saya alami, maka sampai kesimpulan bahwa sebenarnya kemajuan itu kalau orang mengatakan kemauan, kemampuan, kesempatan, dan kesempatan adalah yang paling penting. Maka justru saya mengatakan yang paling penting adalah kemauan. Kata kuncinya adalah will power. Kekuatan kemauan itulah yang bisa membuat kita ini punya kemampuan. Dan kemauan itulah yang bisa membuat kita menciptakan kesempatan. Jadi kemauan, kemampuan, dan kesempatan, tiga ini sama-sama penting, tapi semua tergantung pada will power, kekuatan kemauan. Creating a new thought. Menciptakan puncak-puncak baru adalah cara yang paling penting dan paling jitu bagi kita untuk terus melaju. Melaju itu apa? Melaju untuk menjadi khairun nas. Khairun nas dan fahum nas.
sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Memberi manfaat untuk orang lain itu bisa bersifat jangka pendek, bisa bersifat jangka panjang. Kalau Pak Ali gini aja pada saya memberikan kerupuk, punya manfaat nggak? Bermanfaat sekali, tapi manfaatnya hanya 5 menit, 10 menit. Tapi kalau Pak Ali gini aja memberikan kepada saya ilmu, memberikan kepada saya semangat, memberikan kepada saya inspirasi, maka dengan demikian saya berubah, kemudian saya kerja keras menjadi maju, kemudian dari itulah kemudian saya bisa memberi manfaat untuk orang lain lagi, memberi ilmu kepada orang lain lagi. Maka artinya Pak Ari memberikan manfaat yang memberikan multiplier efek yang besar, memberi manfaat yang sustainable, memberi manfaat yang jangka panjang, memberi manfaat dengan jangkauan yang lebih luas. Tentu kita sebagai mayoritas, sebagai manusia harus memberi manfaat yang selama-lamanya manfaat itu kepada orang lain. Sehingga meskipun kita tidak ada, manfaat itu masih dirasakan. Itulah hakikat pahala yang terus mengalir. Oleh karena itu, saya yakin hadir di sini semua akan semakin bisa bergerak ke depan dengan mindset yang baik, dengan grit yang kuat, dengan karakter yang kuat, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang hebat. Karena bangsa ini membutuhkan karya-karya yang hebat. Apakah Anda siap untuk menciptakan kebiasaan terbaru dalam kehidupan? Kita boleh punya Grand Y. Oke, kamu punya Grand Y. Apa Grand Y itu? Sudah punya? Harus dahsyat, harus membara dalam jiwa. Kamu bisa berpikir positif dengan growth mindset. Oke, kamu sudah punya. Kamu sudah mengetahui talent kamu. Betul? Tetapi kamu harus punya atomic habit. Masih tahu nggak? Ada sebuah kisah tim sepeda 100 tahun tidak pernah juara. Siapa dia? Tim sepeda Inggris. 100 tahun kalah. Lalu apa yang dibuat? Hal-hal kecil yang dia buat. Saya berubah jok kursinya, saya rubah. Hal kecil. Oke, jok kursi. Kemudian celana pendeknya harus bisa menjaga suhu, hal kecil. Kemudian mengganti gel pijat pemilihan untuk supaya lebih pulih, hal kecil. Mengganti bantal kasur, hal kecil. Jadi perubahan besar itu adalah kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Masya Allah, 25 tahun ini kita lakukan 1% lebih baik setiap hari. Lakukan kebiasaan kecil. Insya Allah, Allah tidak pernah salah hitung. Dia akan memberikan asalkan kita melakukan kebiasaan ini. Ikuti saya semuanya, berdiri, ikuti saya. Inilah niat yang saya berikan, ikuti. Untuk harapan yang saya putuskan, atas waktu yang Allah berikan, dengan kekuatan yang Allah anugerahkan, dengan kebiasaan yang saya lakukan, untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk bangsa, untuk dunia. 1, 2, 3. Kita bisa memutuskan apa saja. Kita bisa berpikir takut dengan hutang, yes you can. Kita berpikir takut dengan penyakit, yes you can. Kita berpikir takut dengan harapan, yes you can. Kita berpikir dengan cemas, yes you can. Kita berpikir tenggelam, yes you can. Tapi kita bisa memilih. Saya berpikir untuk terus maju ke depan dan saya menikmati semua derita yang saya lakukan, dan saya memilih untuk terus maju, saya memilih untuk terus berusaha, dan saya menikmati menjadi orang sengsara, dan saya terima kenyataan ini, dan saya akan terus maju ke depan. Sekarang apa pilihan kamu? Pilih bahagia. Biarkan itu terjadi dan kita terus maju ke depan. Sedih kita adalah kisah terindah dalam hidup kita.
sebuah keputusan. You have a freedom to choose of your life, response of your life. That is you. Satu, dua, yang ada di hadapan kamu setiap saat, setiap waktu. Tujuannya apa? Dua. Pertama, supaya kalau kita berdoa kepada untuk orang, maka malaikat mendoakan untuk kita. Kedua, supaya tidak jadi orang gila. Yang pertama, mulai saat itu Gojek lewat, saya doakan rezekinya berlimpah. Kemudian toko tutup, saya doakan supaya buka, ada beli. Setiap hari saya waktu mendoakan. Dimudahkan segala perkataan yang kau pilih, keluarga yang kau jaga, berikan dia rumah, dan mereka di mana dan di sebelah kaki Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Dr. Heri Universitas Pakuan Bogor, Kabupaten Banten.